Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu pada kuis 2, yaitu tentang peluang binomial ya. Setelah sebelumnya kita telah membahas kuis 1, nah sekarang kita akan bahas kuis 2 ini ya. Jadi ini sebagai bahan review untuk persiapan ulangan minggu depan. Jangan lupa ya, jadi minggu depan siap-siap untuk ulangan. Untuk info selanjutnya akan saya infokan lagi di grup seperti biasa. Oke, langsung saja kita awali dengan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, oke kita mulai dari nomor 1. Suatu home industry memproduksi barang A, diketahui dalam 10 produksinya, 2 diantaranya cacat. Jika seseorang membeli 3 barang A, berapakah peluang 1 diantaranya cacat? Oke, seperti biasa. Karena ini peluang binomial, yang pertama kita harus menentukan N-nya. N itu apa? Banyak percobaan. Oke. N di sini yang mana kira-kira? Oke. Kalau kita pilih angka 10, apakah benar kira-kira? Nah, bentar ya, saya pilih dulu. Ini ya pennya, oke. Nah, di sini ada angka 10, kemudian 10, ada 2, ada 3, ada 1. Oke, kira-kira N-nya yang mana? N itu banyaknya percobaan. Kira-kira soal ini percobaannya percobaan apa? Yaitu percobaan seseorang membeli. Ya, ini ya, seseorang membeli barang tersebut, gitu kan ya. Berarti percobaannya jumlahnya 3, bukan 10. Nah, 10 ini adalah produksi, seluruh produksinya. Oke, berarti N sama dengan 3. Oke, selanjutnya apalagi kita harus mencari tentukan dulu. Di sini kalau kita lihat yang ditanyakan nanti adalah peluang satu barang diantaranya cacat. Berarti untuk memudahkan kita dalam mengerjakan, karena yang ditanyakan yang cacat, berarti anggap kejadian sukses pada peluang binomial ini adalah kejadian terpilihnya cacat, gitu kan ya, cacat. Nah, jadi apakah sukses kok cacat? Bukan berarti seperti itu ya. Jadi sukses itu belum tentu positif, ya. Gagal itu belum tentu negatif. Jadi sesuai yang ditanyakan aja. Selanjutnya berarti kita bisa menentukan X-nya. Karena X yang ditanyakan yang cacat cuma 1, berarti X-nya sama dengan 1. Kemudian berarti peluang yang cacat, ya, peluang yang cacat berapa kira-kira? Kita butuh nilai P, peluang kejadian sukses. Nah, kejadian suksesnya cacat. Berarti peluang cacat. Nah, di sini kalau kita lihat jumlah produksi 10, 2 diantaranya cacat. Berarti peluangnya 2 dari 10, tinggal 2 per 10. 2 per 10 kita sederhanakan jadi 1 per 5. Oke, selanjutnya sudah lengkap semuanya. Oh, apa yang belum? Ada ya? Q. Nah, nilai Q. Q itu adalah 1 dikurangi P. Berarti 1 dikurangi 1 per 5. Berapa? 4 per 5. Oke, good. Sekarang tinggal kita masukkan rumus, yaitu peluang berapa yang cacat? 1. Berarti P X besar sama dengan 1, yaitu kombinasi berapa? N-nya 3, X-nya 1, kemudian dikali peluang P 2 per 10, maaf ya, langsung yang sederhana aja, berarti 1 per 5, 1 per 5 pangkat berapa? Pangkat X-nya, X-nya berapa? 1 dikali 4 per 5, peluang 3 dikurangi 1, pangkat 3 dikurangi 1, berarti pangkat 2. Tinggal kita hitung 3 faktorial per 3 kurangi 1, 2 faktorial kali 1 faktorial. Kemudian 1 pangkat 1 tetap 1 per 5 dikali 4 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Tinggal kita hitung seperti biasa. 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 1. Coret 2 faktorial berarti 1 kali 4 pangkat 2 berarti 4 pangkat 2 ya. Kemudian 5 kali 5 pangkat 2 berarti 5 pangkat 3. Berarti, nah sudah bisa ya, sudah bisa kita kalikan mana yang habis ya. Oke, kita bisa kalikan langsung saja. Oke,
3 dikali 4 pangkat 2, berarti 3 dikali berapa? 3 dikali 16. Oke, 3 kali 16 per 5 pangkat 3, 125. 3 kali 16 berapa? 3 kali 16 hasilnya 48. Oke, 48 per 125. Berarti jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 2 ya. Peluang 2 kali gagal secara acak dari 6 percobaan jika peluang sukses adalah 2/5. Oke, di sini nomor 2 ini diambil kasus umum, jadi tidak disebutkan gagalnya apa, suksesnya apa gitu ya. Jadi kita diminta untuk mencari peluangnya aja. Berarti kita langsung aja simbolkan N-nya. Yang pertama, N-nya berapa? N-nya sama dengan berapa percobaan? 6. Berarti N-nya 6. Kemudian, nah sekarang yang ditanyakan adalah peluang 2 kali gagal ya. Jadi untuk mempermudah, yang ditanyakan itu jadikan kejadian sukses. Ya, berarti nanti peluangnya P gitu ya. Berarti di sini kejadian suksesnya itu anggaplah gagal. Gitu ya. Ini hal yang berbeda ya. Oke, jadi gagal ini gagal di soal, tapi dia menjadi kejadian sukses. Agar kita bisa menyimpulkannya enak, berarti nanti dia P, gitu ya. Oke, kemudian, nah diketahui peluang sukses 2/5. Berarti kalau di sini peluang sukses, kejadian sukses itu gagal, berarti kejadian gagal itu adalah kejadian gagal, kalau di soal itu adalah suksesnya, gitu ya. Oke, berarti P-nya berapa? Nah, yang diketahui di sini adalah peluang sukses 2/5. Berarti itu sebagai Q. Ya, karena dia suksesnya sebagai gagal. Q-nya 2/5. Berarti otomatis P-nya 1 dikurangi 2/5. 1 dikurangi 2/5, 3/5. Oke. Nah, kemudian peluang 2 kali gagal. Otomatis X-nya itu sama dengan 2. Oke, kita tinggal hitung seperti biasa. Berarti peluang X besar sama dengan 2, kemudian kombinasi 6, 2, ya kan? Kemudian P-nya ya 3/5, pangkat berapa? Pangkat 2, dikali 2/5, pangkat 6 kurangi 2, 4. Oke, kemudian kita hitung. Saya taruh sebelah sini ya, biar lebar. 6 faktorial per 4 faktorial dikali 2 faktorial, kemudian dikali 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2 sama dengan, dikali lagi ya, dikali 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Oke, kita hitung, berarti di sini 6 faktorial per, oke sebentar ya, tempatnya agak sempit. Kalau di sini kita pindah ke sebelah aja. Oke. Berarti di sini berapa? 6 dikali 6 kurangi 4, 6 kali 5 kali sampai 4 aja ya, 4 faktorial per 4 faktorial dikali 2. Coret-coret 6 bagi 2, 3. Kemudian dikali 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 per 5 pangkat berapa ini? 5 pangkat 2 tambah 4, 6. Oke, di sini ada 5, ini bisa dicoret, jadi pangkatnya pangkat 5. Oke, tinggal kita kalikan. Ya, tinggal kita kalikan, berarti ini sama dengan 3, ya, di sini tinggal 3, 3 dikali 3 pangkat 2. Berarti berapa? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 per 5-nya jadi pangkat 5 ya, 6-nya tadi udah dicoret, 5 pangkat 5. Oke, tinggal kita hitung aja. 3 pangkat 3 itu berapa? 27 ya. 27 dikali 2 pangkat 4 itu 16. Kemudian per 5 pangkat 5. Tidak perlu dihitung karena di sini pilihan gandanya penyebutnya pangkat. Oke, 27 kali 16 itu hasilnya berapa? 432 per 5 pangkat 5. Mana berarti jawabannya? Jawabannya yang E. Oke. Selanjutnya nomor 3. Dalam suatu tes,
Peserta diminta mengerjakan 15 soal pilihan benar salah. Oke, jadi pilihannya sekarang benar salah ya. Biasanya kita pilihannya ada 4 pilihan jawaban, sekarang pilihannya cuma benar salah. Oke, kemudian peluang peserta tes menjawab dengan benar 8 soal. Oke, sekarang ada tabel ya, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Tentukan dulu N-nya, karena kita nanti butuh nilai N, nilai X, nilai P, kemudian yang ditanyakan F kecil atau F besar, seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini. Mengerjakan 15 soal, berarti kan dia percobaannya sebanyak 15, berarti N sama dengan 15. Kemudian dia di sini X-nya ya, karena yang ditanyakan peluang seorang peserta tes menjawab dengan benar 8 soal, berarti X-nya sama dengan 8. Oke, kalau sudah, nah sekarang kita harus tahu peluangnya, P-nya, peluang sukses, peluang menjawab dengan benar ya, berarti menjawab dengan benar, itu menjadi kejadian suksesnya, berarti P-nya, ayo, berapa P-nya kira-kira? Kalau kemarin kita belajarnya 4 pilihan jawaban, sekarang pilihannya itu cuma benar salah. Berarti peluang dia menjawab benar, berarti ya 1/2 ya, karena dari 2 pilihan itu hanya 1 yang benar. Berarti otomatis perlu dicari Q-nya apa enggak? Kalau kita cari juga boleh, tidak dicari juga boleh. Ya, Q-nya otomatis setengah juga. Tinggal kita lihat di tabel, N15, oke. Kemudian X-nya 8, kemudian P-nya setengah. Oke, setengah ini ya. Kemudian yang dicari hanya peluang ya. Peluang menjawab dengar tepat 8 soal. Jadi benar-benar 8. Berarti kan kalau kita tuliskan dia F kecil 8 ya, atau P dalam kurung X besar sama dengan 8. Berarti jawabannya adalah yang ini, yang F kecil ya. 0,1964. Oke, jawabannya yang A. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 4. Dengan tabel yang sama seperti tadi, sebuah perusahaan membutuhkan beberapa karyawan baru. Sebuah tes seleksi karyawan diadakan dari seluruh peserta tes, hanya 20% yang lulus. Oke, kemudian jika dari para peserta tes tersebut dipilih sampel secara acak sebanyak 10 peserta, peluang paling banyak terpilih 3 peserta lulus tes. Oke, dan di sini kita lihat, tentukan dulu N-nya. N-nya berapa? Banyak percobaannya. Nah, di sini percobaannya yaitu percobaan memilih sampel secara acak sebanyak 10. Berarti N sama dengan 10. Oke, sebentar ya, kurang jelas. N sama dengan 10. Kalau sudah, nah sekarang ditanyakan peluang paling banyak terpilih 3 peserta lulus tes. Berarti nulisnya gimana? Peluang X besar paling banyak itu kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan kira-kira? Oke, iya. Jadi dia adalah kurang dari sama dengan. Jadi dia paling banyak 3, nggak mungkin lebih dari 3. Oke, berarti lambangnya PX kurang dari sama dengan 3. Nah, sekarang kita ingat-ingat, kita harus menentukan P kecil ya, belum ya P kecil. Nah, yang ditanyakan kan peserta lulus. Peserta lulus, nah di sini diketahui, dari seluruh peserta tes hanya 20% yang lulus, berarti ini otomatis menjadi peluangnya yaitu sebesar 20%, berarti 20/100, kita sederhanakan jadi berapa? 1/5. Oke, berarti ini kalau ada lambang PX besar kurang dari sama dengan 3, sama saja kita mencari apa? F besar berapa? F besar 3. Ya, kalau di sini kurang dari sama dengan 3, berarti otomatis F besar 3. Oke, kita tinggal lihat N-nya 10. P-nya, X-nya kan 3 ya di sini, 3. Kemudian, karena F3, nah ini ya yang mau kita cari F3. Nah, berarti X-nya otomatis 3. Peluangnya 1/5. Kemudian apa lagi? Kemudian kita lihat yang F kecil atau yang F besar? Yang F besar. Oke ya, berarti yang ini. 0,8791. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Oke ya. Nomor terakhir ya, nomor 5.
Dua dadu dilambungkan bersama-sama sebanyak 8 kali. Peluang terlihat pasangan mata dadu berjumlah 5 paling sedikit 3 kali adalah, oke, di sini soalnya agak membutuhkan sedikit pemikiran berbeda dari soal-soal sebelumnya ya. Dua dadu dilambungkan bersama-sama sebanyak 8 kali. Otomatis N-nya itu 8 ya. Oke, N-nya 8. Nah, sekarang peluang terlihat pasangan mata dadu berjumlah 5. Nah, berarti sekarang kita harus tahu pasangan mata dadu berjumlah 5 itu apa saja. Oke, coba kita daftar dulu. Kalau misalkan 1, berarti mata dadu yang pertama muncul 1, berarti mata dadu yang kedua untuk jumlah 5 harus muncul 4. Kemudian kalau mata dadu pertama 2, berarti mata dadu yang kedua harus berjumlah 3. Oke, biar jumlahnya 5 ya, berarti seterusnya 3, satunya 2, kemudian jika yang pertama 4, yang kedua 1. Oke, berarti ini ada berapa titik sampel? Ada 4 ya, 4. Nah, kalau dua dadu dilambungkan sekali, itu berarti dua dadu dilambungkan sekali, otomatis NS-nya itu ada 36. Otomatis kita bisa simpulkan P kecil atau peluang kejadian ini, kejadian sukses ini ya, mata dadu berjumlah 5 berarti 4 ya, karena NA-nya sebanyak 4, NA per NS gitu kan ya. NA per NS, NA-nya itu 4, NS-nya itu 36. Kita sederhanakan berarti 1 per berapa? 1 per 9 ya. Oke, kita sudah punya nilai N, kemudian sama nilai P. Nah, sekarang peluangnya itu paling sedikit 3 kali. Nah, ini ya, paling sedikit 3. Nah, kalau nomor 4 tadi paling banyak 3, sekarang paling sedikit 3. Otomatis lambangnya adalah kebalikannya. Kalau tadi kurang dari sama dengan, berarti sekarang lebih dari sama dengan 3. Karena paling sedikit 3, berarti bisa 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalau ada yang ditanyakan seperti ini, seperti latihan soal sebelumnya, berarti apa? Berarti kan kemarin apa rumusnya? Kalau ada P, X lebih dari sama dengan A, berarti sama dengan 1 dikurangi F besar A min 1, gitu kan ya. Nah, sekarang A-nya berapa? 3, berarti 1 dikurangi F besar 3 kurangi 1, berarti F besar 2. Berarti 1 dikurangi, nah sekarang kita lihat cari F besar 2. N-nya 8, nah karena di sini 2 ya, 2 X-nya, ya, karena X-nya 2, berarti kita ngelihat di sini X-nya yang 2. Kita pilih 2. Selanjutnya, P-nya 1/9 ya, P kecilnya 1/9. Kemudian kita lihat yang mana F besar, berarti ini. 0,9500. Berarti 1 dikurangi 0,9500. Berapa ini hasilnya? 0,0500. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, saya lihat hasil dari kuis kalian itu cukup bagus ya, berbeda dengan kuis 1 kemarin. Jadi ini mungkin lebih banyak yang paham ya kalau tentang peluang binomial ya. Jadi alhamdulillah. Jadi saya di sini pembahasan ini hanya untuk apa? Untuk memantapkan aja gitu ya. Apakah pemahaman kalian benar kemarin? Oke, karena hanya 5 soal ya, berarti cukup sampai sini saja. Silakan pelajari lagi baik-baik, mulai dari variabel acak diskrit sampai peluang binomial untuk dijadikan bahan ulangan minggu depan ya. Oke, marilah kita akhiri pertemuan kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.